Kementerian Perdagangan melihat bahwa desain itu salah satu pemicu atau penarik dari konsumen untuk membeli barang. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan ekspor? Ya salah satunya melalui desain dan bentuk, dari fungsi, dari apa saja yang berkaitan dengan desain, sehingga produk kita itu laku dijual di pasar. Nah, jadi Good Design Indonesia ini menjadi salah satu ajang untuk mencari. Begitu dapat desain yang baik, ini menjadi ikon kita, menjadi satu cara kita untuk mengenalkan bahwa produk Indonesia itu bagus-bagus gitu. Setelah di Good Design Indonesia, kita ikutkan di GMARK bulan Oktober di Jepang. Tentu pasar Jepang dan pasar dunia akan melihat bahwa produk Indonesia yang menang itu nanti, yang mendapatkan penghargaan GMARK, tentu akan mendapatkan exposure yang lebih luas di pasar internasional. Pada saat awal-awal, mayoritas kebanyakan furniture. Jadi yang ditangkap oleh audiens, orang-orang, desainer, itu adalah ajang kompetisi furniture, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya Good Design Indonesia sendiri itu bukan hanya sekedar produk furniture. Di situ kategorinya banyak. Makin lama, makin tahun sebenarnya kita makin bertambah kategorinya. Karena kalau yang di Jepangnya sendiri kategorinya kan makin lebih banyak, lebih luas. Sedangkan di Indonesia kita mengadopsi beberapa kategori yang memungkinkan bisa dijalankan di Indonesia. Jadi memang nggak semua kategori yang di Jepang itu langsung kita adopt gitu, nggak seperti itu. Semakin banyak desainer yang ikut, semakin banyak pelaku industri yang ikut, berarti kan dampaknya itu ke Kementerian Perdagangan kita bisa makin banyak. Sekarang ini yang dicanangkan itu kan adalah ekspor non-migas. Kepesertaan Kadin di sini untuk melihat dan membantu dari segi ekspor, itu salah satunya ya. Dan juga kedua mungkin untuk dari segi komersialnya, value dari produk tersebut. Kalau tahun ini inovatifnya itu sangat tinggi, lebih tinggi dari tahun lalu karena tidak hanya sebagai produk tetapi juga ada beberapa yang memasukkan dari segi experience, seperti misalnya arsitektur juga. Dan itu saya rasa sangat baik, membuka wawasan dari suatu produk desain atau suatu good design itu tidak hanya dalam produk tetapi macam-macam lainnya. Quality itu utama ya, suatu produk kualitas untuk bisa masuk di pasar ekspor, quality itu nomor satu. Memang banyak sekali tadi ditampilkan juga produk-produk yang dari kayu, dari bambu. Nah itu harus dilihat bagaimana produk itu bisa diterima misalnya di negara yang non-tropis. Karena kan perubahan dari pengiriman barang itu juga ada efeknya ke dalam produk ya. Nah itu yang harus dipikirkan. Kadang-kadang tidak terpikirkan, hanya dipikirkan tadi itu, hanya produknya baik, cantik. Tetapi quality itu sangat penting. Dan kedua adalah continuity dari produk itu. Kadang-kadang kita baik untuk pengiriman pertama, kedua, tetapi setelah itu ya. Nah itu yang harus ada, sustainability dari satu produk itu harus dipikirkan juga. Ya, produk-produk yang masuk di GDI 2021 ini menurut saya semakin baik secara umum ya, semakin baik. Dan senang juga karena jumlah desainernya bertambah. Kalau dulu mungkin lebih banyak ke pengrajinnya, tapi sekarang betul-betul desainernya, mayoritas begitu. Jadi itu sungguh satu yang menggembirakan. Harapannya sih ya tentunya semakin banyak peserta yang berkualitas ya, yang juga waktu dia mengajukan atau mensubmit karyanya itu paling nggak dia cek dulu, ini karya saya bisa membantu atau berkontribusi dalam solusi masalah di Indonesia nggak gitu ya. Itu sih poin paling penting. Keindahan jadi nomor 2 sebetulnya, walaupun itu penting ya. Tapi jangan dibalik, keindahan dulu lalu tidak menawarkan solusi yang berat, yang baru lah gitu. Itu harapannya segitu. Anyaman biasanya dilihatnya sebagai sesuatu yang jadul ya. Cuman di kami melihatnya anyaman itu solusi masa depan yang masih bisa diimplementasikan ke bangunan. Jadi bangunan-bangunan yang baru sekarang memakai kulit bangunan dengan anyaman. Tujuannya untuk mengurangi panas di bangunan.
Nah, yang bikin kita unik, selain tukang kita harus jago, kita memadukan dengan kemampuan komputerisasi. Jadi bagaimana menghasilkan anyaman yang masih manusiawi, itu temanya kita. Walaupun masih memakai intelijen yang baru ya, komputasi. Dan seluruh pemenang JDI, baik yang best, yang tadi yang juara umumnya Best Indonesia Design, semuanya saya ucapkan selamat karena Anda akan menjadi pilar-pilar desain Indonesia, menjadi pilar-pilar ekspor pelaku ekonomi utama Indonesia. Kita mesti bersama-sama menciptakan ekonomi baru, ekonomi berkelanjutan, ekonomi hijau dengan cara memupuk daripada desainer-desainer kita agar bisa menjadi jago bukan hanya di pasar lokal tapi juga pasar global.